Nah, oke, Pun, silakan share screen. Ya. Sudah terlihat, Bapak? Sudah. Sudah bisa dimulai, nggih? Silakan dimulai. Ini slideshow aja biar bagus slideshow. Oke, Pun, sudah silakan mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Taufik Siraj MPDI serta Ibu Dr. Arbaiyah MPDI. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami pada sore hari ini untuk materi presentasi yang hendak kami sampaikan, yakni pada materi PAI kelas 5. Langsung saja Bu, kayak orang ngajar dari kita sama Bu Ar itu siswanya Ibu. Kelas 5, yakni pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Seperti langsung dimulai salam masuk kelas Bu, nggak usah penjelasan. Oh gitu, saya ulang lagi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan Ibu harap pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu kepingin melakukan absensi dulu, mengecek keadaan kalian. Yang pertama, Ibu absen dulu, Alimatul Firo. Yang kedua, Alim Sudarsono, alhamdulillah hadir. Yang ketiga, Iketu Soliha. Yang keempat, Azima, Siti Azima. Ya, alhamdulillah anak-anak secara keseluruhan kalian hadir di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Untuk melangkah ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, kita lakukan doa dengan tujuan agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar sampai pada akhir. Silakan dipimpin berdoa, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya anak-anak, pada hari ini Ibu akan tanya dulu bagaimana materi yang lalu. Apakah kalian masih ingat dengan materi lalu? Kita membahas materi lalu tentang kandungan surat Al-Ma'un. Adakah yang tahu kandungan surat Al-Ma'un? Oh iya, benar anak. Kandungan surat Al-Ma'un menjelaskan tentang pendusta agama. Selanjutnya kita melangkah pada materi baru pelajaran 7, yakni mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada materi yang hendak Ibu paparkan, barangkali kalian sudah ada yang membaca materi ini. Apa sebenarnya Rasul-Rasul Allah itu? Arti katanya seperti apa? Oh iya, pintar sekali. Arti kata Rasul Allah adalah utusan. Selanjutnya kita buka dulu. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang peta konsep dari materi mari mengenal Rasul Allah. Yang pertama, makna Rasul Allah. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sifat Rasul. Yang keempat, Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, hikmah beriman pada Rasul Allah. Tetapi pada hari ini, penekanan atau tujuan kita belajar tidak semuanya disampaikan pada konsep ini. Ibu hanya menyampaikan pada dua konsep, yaitu makna Rasul Allah dan tugas Nabi dan Rasul. Next. Sebelum kita melangkah pada apa arti makna dari Rasul Allah, Ibu terlebih dahulu menjelaskan makna beriman dulu. Ya. Iman adalah membenarkan atau percaya dan meyakini kenabian dan Rasul, kerasulan para Nabi dan Rasul, dan risalah yang mereka bawa berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada keraguan. Sedangkan percaya pada Nabi dan Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Next. Bagaimana kalian cara mengenal Rasul Allah?
Kalian bisa mengenal melalui Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul Allah untuk membawa kabar berita dan peringatan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi materi atau ada yang ditanyakan? Oh iya, kalau gitu Ibu lanjutkan lagi ya. Sedangkan pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Arti kata Rasul adalah utusan, sedangkan Rasul Allah adalah utusan Allah. Dari perbedaan Nabi dan Rasul, yang paling utama, persamaan dari Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki, manusia biasa yang dipilih oleh Allah. Sedangkan perbedaannya, kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan pada manusia lainnya atau umatnya. Sedangkan Rasul, manusia laki-laki biasa yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu, tetapi ada kewajiban untuk menyampaikan pada manusia lainnya. Itulah perbedaan. Dari segi tugas, kalau Nabi disuruh, tidak ada kewajiban, ya. Kalau Nabi, saya ulangi lagi, Nabi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia lainnya, sedangkan Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan pada manusia lainnya. Sebenarnya anak-anak jumlah Nabi dan Rasul itu, kalau menurut jumhur ulama jumhur, ada sekitar 124.000 orang yang bertugas sebagai Rasul, hanya 315 orang. Sedangkan kita sudah mengenal jumlah Nabi dan Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran hanya 25 orang saja. Siapakah mereka? Nah, urutan Nabi dan Rasul menurut kitab Aqidatul Awam karangan Syekh As-Syaid Al-Mansuki sebagai berikut. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, 9 Nabi Ishak alaihissalam, 10 Nabi Yakub alaihissalam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Su'ad alaihissalam, 14 Nabi Harun alaihissalam, 15 Nabi Musa alaihissalam, 16 Nabi Ilyas alaihissalam, 17 Nabi Dzulkifli alaihissalam, 18 Nabi Dawud alaihissalam, 19 Nabi Sulaiman alaihissalam, 20 Nabi Ilyas alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai Khatamul Anbiya atau Nabi penutup dari segala Nabi. Anak-anak, kalau sudah diterangkan di dalam Al-Quran 25 Nabi, sebenarnya jumlah yang 25 Nabi ada jumlah lagi. Pernahkah anak-anak mendengar cerita dari Nabi Sib atau Nabi Khidir? Nah, 2 Nabi itu tidak masuk pada Al-Quran, tapi keberadaannya ada. Itu artinya apa? Di dalam alam ini banyak nabi-nabi, hanya saja tidak disebutkan sebagaimana yang ada di Al-Quran. Al-Quran hanya mengisahkan 25 nabi. Next. Tugas Rasul Allah. Jadi, di dalam surat Al-An'am ayat 48, tugasnya adalah wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin, artinya dan tidak kami mengutus para rasul Allah untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Jadi tugas para rasul Allah diantaranya, 1, membawa ajaran tauhid, yaitu mengajak orang-orang untuk menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membawa kabar berita bagi orang-orang yang taat kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman, ya. Kabar gembiranya apa? Berupa janji Allah, yaitu akan diberikan kenikmatan dunia akhirat. Kenikmatan di dunia dan kenikmatan akhirat berupa surganya Allah. Yang ketiga, memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir tidak percaya dengan adanya Allah.
Berupa apa? Siksa dan balasan yang buruk, yakni di dunia dan akhirat. Khususnya kalau di akhirat kita mengenal tempat orang-orang yang tidak, yang ingat kepada Allah, yaitu neraka. Anak-anak, itu saja slide materi hari ini yang Ibu sampaikan. Sekarang selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Dalam diskusi ini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, untuk 3 kelompok dibagi ada LDKS, ada LKPD, maaf anak-anak, LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, mandiri maupun kelompok. Untuk yang kelompok, anak-anak, Ibu telah menyiapkan ada LKPD dengan media indeks CADMAT, ya, yang sudah buat seperti ini. Nah, ini akan tugas kalian adalah memasangkan indeks CADMAT ini, di dalamnya ada kata-kata Bu, share screen-nya ditutup dulu biar medianya kelihatan, Bu. Masih ada lagi ya? Ke bawah masih ada lagi, Bu? Media, tinggal menerangkan media, Bapak. Oke, tutup aja, stop dulu. Soalnya nggak kelihatan. Terima kasih. Ini Ibu punya media indeks CADMAT. CADMAT ini akan dipasangkan anak-anak dengan cara memenuhi daftar tugas Rasul. Daftar yang Ibu buat ini untuk kelompok, ya, ada tugas Rasul dan ada sifat Rasul. Nah, ini akan kalian pasangkan dalam waktu 3 menit dengan perintah seperti itu. Untuk yang LKPD mandiri, anak-anak, LKPD mandiri Ibu sudah siapkan. Ini LKPD mandiri dengan menjawab 10 soal yang sesuai dengan materi yang sudah ditayangkan di slide tadi. Oh ya, anak-anak, adakah pertanyaan untuk hari ini tentang materi yang ada di slide yang telah Ibu berikan? Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan hebat, menjadi anak hebat, banyak yang sudah paham. Untuk penilaian, Ibu akan mengadakan penilaian yang di LKPD secara mandiri, ya. Anak-anak jangan lupa ini betul-betul diisi, jangan sampai dikosongin, anak-anak. Ini akan ada reward dari Ibu bagi nilainya yang sempurna sesuai dengan isi materi tadi. Oke anak-anak, terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Untuk akhir dari pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sedikit penegasan atau penguatan bahwasanya utusan Rasul tadi ada 2, ya anak-anak, Nabi dan Rasul. Utusan Allah itu menyampaikan risalah peringatan, ya, yang sudah didasarkan pada dalil surat Al-An'am ayat 48. Jadi Nabi dan Rasul itu benar-benar sudah dipilih oleh Allah dari jenis laki-laki. Kalau yang jenis perempuan tidak ada, anak-anak. Jadi anak-anak kalau bertanya bagaimana Bu kalau yang Nabi dan Rasul itu dipilih dari jenis perempuan, itu tidak ada. Kalau itu sudah ada dasarnya dari surat Al-An'am ayat 48. Oke anak-anak, barangkali nanti sudah paham. Ibu lanjutkan lagi penguatan yang kedua. Penguatan yang kedua yakni arti kata dari Rasul. Rasul adalah utusan, Rasul Allah adalah utusan Allah. Penegasan yang kedua, yang ketiga, penguatan yang ketiga yakni tugas. Tugas Rasul dan Nabi adalah yang pertama menyebarkan ketauhidan, mengajak orang untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua memberikan kabar gembira, yang ketiga memberikan peringatan. Itu saja anak-anak penguatan dari Ibu, dan jangan lupa minggu depan kita akan belajar dari lanjutan materi slide tadi, yakni tentang sifat wajib dan mukjizat-mukjizat para rasul. Jangan lupa belajar di rumah. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf.
Dan kita jumpa lagi. Jangan lupa baca di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di stop screen dulu Bu ini. Oke, sudah. Mohon oh iya, Pak. Oke, Monggo. jangan leave dulu, tunggu, masih Oke. ada pertanyaan. Bu Husnul, Nggih. Ibu tadi di RPP nulis sepertinya ada saintifik ya Bu ya. Modelnya saintifik Bu ya. Saintifik itu Ibu tahu nggak ada beberapa macam, beberapa bagian itu, beberapa langkah di saintifik. Satu, Saintifik menemukan materi. Mohon maaf Bapak, itu model saintifik ya. diurut mawon yang pertama. Nggih. Menemukan, kemudian mengamati, Oke. kemudian menyimpulkan. Ada tiga apa lima? Saya lupa Bapak. Lupa. Oke. Bu, baik. Ibu tadi nuliskan mengamati ya. Lah, kalau tadi Ibu ngajar di slide itu, di mana kira-kira langkah pertama saintifik mengamati? Oh ya, mengamati dengan membaca slide tadi, literasi, berupa literasi. Beda kalau mengamati dengan literasi. Mengamati slide, jadi ketika slide jalan, dia melihat slide gitu. Iya, sambil membaca literasinya. Baik, pertanyaan yang terakhir Ibu. Ibu kalau yang tadi praktik, itu lebih banyak siswa terlibat banyak dalam proses pembelajaran atau guru yang terlibat banyak dalam proses pembelajaran? Siswa yang banyak terlibat, karena ini kan ada media yang disebarkan, dibagi kelompok menjadi 3. Kalau yang untuk tugas LKPD mandiri juga ada untuk sebagai feedback dari materi yang sudah disampaikan. Ya, tapi langkahnya itu lebih banyak Ibu menerangkan materi sampai di akhir juga ada. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan kalau Ibu tadi pendekatan saintifik. Saya lihat Ibu pertama kali itu ceramah ya, presentasi ya. Nah, sesungguhnya dengan materi tadi itu bisa nggak digunakan dengan mengamati? Mengamati, materi mengamati. Iya, langkah bukan materi mengamati. Kalau Ibu tadi kan mengatakan mengamati itu nonton video. Apa sungguhnya mengamati itu dalam menonton video? Atau bisa mendiskusikan materi yang oleh Ibu dipresentasikan tadi? Bisa nggak? Ada yang terlupa tadi di awal sebelum pembelajaran pada pendahuluan, kegiatan pendahuluan, anak-anak itu disuruh membuka materi PAI kelas 5 pada halaman 54. Ada materi pelajaran 7. Itu juga lupa tidak disampaikan pada pendahuluan awal. Anak-anak disuruh buka buku siswa PAI. Nah, di situ kan ada pelajaran, kemudian melihat, mengamatinya melalui slide tadi. Ya, jadi beda ya Bu, dengan mengamati dengan melihat itu beda. Jadi dalam pembelajaran itu mengamati tidak hanya matanya melihat, tapi pikiran itu sebenarnya perlu dilibatkan. Baik Bu, jadi kalau saya lihat saintifik tadi sampai tahap mana Bu? Kan ada beberapa tahap ya. Proses pembelajaran tadi sampai tahap apa Bu? Sampai pada tahap anak-anak menganalisis pada tugas Nabi dan Rasul. Kalau saintifik itu pertama mengamati, kedua apa ya Bu? Lupa ya. Jadi kalau di RPP ditulis saintifik, tentu saja pertama mengamati, kedua menanya, ketiga apa Bu? Memberikan stimulus. Ya? Mengamati, terus memberikan stimulus tadi,
Setelah itu membuktikan dengan mengumpulkan data itu. Mengumpulkan data berupa tadi dengan media indeks Kasmat tadi, memasangkan sifat-sifat. Nah, seperti itu pembuktiannya. Menalarnya dilakukan enggak, Bu? Nggih, menalarnya dilakukan pada pengumpulan data. Oh, menalarnya di pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data itu bukan tahap ketiga ya, tapi juga masuk tahap keempat. Oke Bu, terima kasih. Ya, kalau menentukan memang pendekatannya saintifik, konsisten ya Bu, saintifik. Lalu yang kedua Bu, dalam proses itu apa ada bagian dari high order thinking yang dipraktekkan? Misal kalau how-nya Bu, di pertanyaan LKPD, di LKPD Mandiri, ini pada RPP 1 masih levelnya C1, masih memahami. Terus kalau saya praktekkan lagi di RPP 2, itu ada low yang paling tinggi di hot itu di RPP 3. Oke, jadi tidak diproses sebelum tugas ya, anunya ya, high order thinking skills. Nah ini yang perlu dipelajari kembali Bu, karena tidak hanya pada proses tugas, yang penting tentu saja pada proses pembelajaran. Yang terakhir Bu, penilaiannya tadi dalam bentuk apa ya? Penilaian dalam bentuk angka, Ibu. Dilaksanakan seperti apa? Kalau Model yang penilaian? LKPD Mandiri dalam bentuk angka, kalau yang dengan poin-poin 10 soal, 10 poin dijawab kalau benar 10. Kalau yang LKPD kelompok dalam bentuk rubrik. Oke, Ibu nggak melakukan penilaian non-tes ya? Kalau non-tes masih belum, Bu. Melakukan enggak, Ibu? Yang non-tes, ya, tanya jawab untuk yang penguatan saja ke anak-anak. Oke, terima kasih. Belum ngaji, Bu. Belum ngaji. Iya. Oh enggak, Pak Taufik. Ibu coba baca Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai pengen saya tarik, tak perpanjang aja. Ibu coba ditulis satu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang ke kanan ke nggih. Saya kok nggak kelihatan tulisannya ya. Alhamdulillah. Jangan gerak-gerak, Bu. Paskan ke depan kameranya. Ibu tidak usah ngintip, ginikan aja. Ginikan aja, terus ulang. Paskan di depan. Kurang ke kiri. Nah. Sudah? Yes, ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Silakan ditutup, nanti
calon guru profesional itu harus semangat, Nggih. harus Alhamdulillah. banyak Bapak. belajar lagi tentang media, tentang strategi, biar tidak salah kalau indeks CATMATS itu bukan media, tetapi itu adalah strategi. Oke, monggo diakhiri, wassalam, kemudian bisa Terima lihat. kasih Bapak Ibu dosen, Bapak Taufik Siraj dan Ibu dosen, Ibu Arbaiyah. Masih banyak kekurangan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift ya Pak. Oke, Bu. Oke, terima kasih Bu Husnul.